Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, Bapak Dr. Tony Taharuddin MSc. Yang saya hormati Bapak Kepala BSKAP Kemendikbudristek. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Ban SM, Bapak Dr. Maskuri MED. Dan sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu anggota Ban Sekolah dan Madrasah seluruh Indonesia, seluruh ketua atau sekretaris anggota Ban SM provinsi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu tim ahli Ban Sekolah dan Madrasah serta tim sekretariat yang insya Allah yang besar tidak disebut gelar dan dengan kecil tidak disebut namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami semua. Dan insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba yang kembali kepada fitrah kesucian, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita telah menjalani ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita jalani dengan khusyuk, kita jalani dengan penuh iman, kita jalani dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan penempaan diri, bulan penyucian jiwa, bulan di mana seluruh kaum muslimin dikarantina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebulan penuh, ibadah yang bukan hanya bersifat perintah, tapi juga isinya adalah larangan. Kalau ibadah dalam Islam seperti salat, membayar zakat, haji dan lain sebagainya itu adalah bentuk ketaatan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ibadah puasa bukan hanya menjalani atau melaksanakan perintah Allah, tetapi sekaligus ibadah bersifat imsak, menahan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna nilai pendidikan yang sangat luar biasa di dalam ibadah puasa itu. Bapak Ibu ya Allah, betapa syariat puasa ini harus kita ambil hikmahnya dalam rangka mendidik jiwa bangsa kita. Berapa banyak krisis, berapa banyak penyakit-penyakit sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu disebabkan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita, kemampuan untuk menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada kasus korupsi banyak, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, juga penyakit-penyakit yang lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Itu semua kenapa terjadi? Disebabkan karena kita cenderung mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu kita.
Maka ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang mengajarkan kepada kita dengan praktek lapangan, praktek yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak terpuji itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin kemudian merayakan hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah Idul Fitr, artinya hari raya berbuka puasa. Karena fitr itu adalah satu akar kata dengan iftar. Setelah hari sebelumnya, di pagi hari kita masih dalam keadaan berpuasa, dilarang untuk makan dan minum. Keesokan harinya, hari Idul Fitri itu justru kita wajib untuk berbuka puasa, wajib untuk makan dan minum. Ya. Bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri itu adalah untuk makan. Ya, jadi sunnah makan itu sebelum kita berangkat menuju lapangan atau masjid melaksanakan salat Idul Fitri. Inilah hari raya kita berbuka puasa. Yang kata Nabi SAW disebut dalam sebuah hadis, disebutkan sebagai yaumu aklin wa syurbin. Hari kita makan dan minum setelah sebulan penuh, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala. Makna Idul Fitri yang kedua adalah hari kembali kepada fitrah. Karena fitr itu sendiri adalah selain sama akar kata dengan kata-kata iftar, berbuka puasa, juga artinya adalah fitr itu adalah asal kejadian manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30, di mana Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitrah Allah adalah asal kejadian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri setiap manusia. Allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah apa itu? Fitrah ini dijelaskan dengan gamblang di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yaitu fitrah kita ditanamkan semangat atau spirit untuk mengesahkan Allah. Fitrah bertauhid kepada Allah yang dibawa sejak kita lahir. Karena pada dasarnya Tuhan semesta alam, Allah Jalla Jalaluh, telah mendidik kita. Nah, ini karena ini semua orang-orang pendidikan semua ini yang concern kepada dunia pendidikan ya. Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Baik dan buruknya kualitas bangsa kita itu ditentukan oleh pendidikan. Bangsa apapun di dunia ini. Maka syarat untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah pondasi yang paling penting adalah perbaikan pendidikan atau kualitas pendidikannya. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita harus merujuk kepada ayat 172 surat Al-A'raf ini. Ketika Allah menyatakan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Allah mengingatkan kita pada ayat ini, ya. Makanya di ujung ayatnya itu ada peringatan, ada nada yang sedikit agak mengancam. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti kalian akan berkata, akan protes pada hari kiamat, wahai Tuhan, kami sungguh telah lupa, ghafil, abai, ya, tidak aware, tidak peduli dengan peringatan yang telah engkau sampaikan di awal ayat ini. Apa peringatan yang telah Allah sampaikan?
Di sini Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah dan janji setia dari setiap anak Adam pada saat mereka berada di tulang sulbi orang tuanya sebelum dilahirkan, dan Allah meminta kesaksian mereka, bukankah aku ini Tuhan kalian? Nah, ini pendidikan pertama Bapak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, pendidikan pertama anak manusia itu dimulai dari sejak dia dalam kandungan. Bahkan ketika calon manusia ini yang akan lahir itu berada di alam ruh, dididik langsung oleh Allah. Dididik apa? Dididik tentang ketauhidan. Prinsip untuk mengesahkan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Maka itulah wajar setiap nabi dan rasul diutus kepada manusia di sepanjang zaman untuk mengingat fakta tentang pendidikan bertauhid ini kepada seluruh umat manusia. Wajar kalau Allah menurunkan kitab sucinya, wahyunya kepada umat manusia melalui para rasul yang dipilihnya untuk menyampaikan dan mengingatkan umat manusia tentang fakta pendidikan yang sangat tua sebelum manusia itu bahkan lahir ke alam dunia ini. Ya. Makanya kalau kita melihat di bulan Ramadan itu ada peristiwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, ya kan? Nuzulul Quran ini di bulan Ramadan diperingati. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan seluruh kitab suci yang diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu, mulai dari suhuf Ibrahim, ya, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihimussalam, dan Al-Quran kitab terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu semua diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Ramadan ini adalah bulan pendidikan Bapak Ibu ya. Bulan pendidikan yang sangat luar biasa, membawa pesan untuk mengingatkan manusia ini agar dia konsisten dan komitmen untuk bagaimana menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang telah diwahyukan oleh Tuhan kepada para nabi dan rasulnya. Maka itulah pesan-pesan yang universal ini harus terus kita gaungkan. Apalagi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini membawa pesan-pesan persatuan persaudaraan umat manusia secara universal. Ayat yang tadi dibacakan ya, itu baru satu ayat tentang pesan universal Al-Quran bagaimana umat manusia ini bersaudara. Kalau tadi Bapak Ketua Ban SM menyampaikan ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, ya, itu ayat setelahnya, kalau itu ayat 10 ya, 11, 12 ya, itu berisikan ayat tentang rambu-rambu dan adab etika dalam bermuamalah atau bersosial. Dan salah satu pesannya adalah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Luar biasa. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian itu berasal dari laki-laki, jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Mohon maaf terbalik ya terjemahannya. Inilah fakta dari Al-Quran ya, bahwa Allah mengajarkan kepada umatnya sebuah fakta tentang kemajemukan, tentang keberagaman manusia ini ya, telah diciptakan oleh Allah, bukan hanya dia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Maka dengan ayat ini kita, umat beragama itu ya biasanya menolak ada posisi jenis kelamin yang biner, yang bukan laki-laki dan bukan perempuan ya.
Nah, ini dasar keagamaannya. Tetapi juga bukan hanya itu, tetapi Allah juga menegaskan bahwasanya kita dijadikan oleh Tuhan itu adalah berbangsa dan bangsa dan bersuku-suku. Artinya ada pengakuan di dalam ajaran agama, ya, secara teologis, bahwa kita bukan hanya bersaudara diikat oleh ikatan keimanan atau keagamaan kita masing-masing, apapun agamanya, tetapi juga ada ikatan kebangsaan dan ikatan kesukuan. Ya, coba lihat dalam Al-Quran itu apa? Ketika menyebut nabi-nabi terdahulu, itu ada ikatan emosional mereka terhadap suku dan bangsanya. Wa ila adin akhahum huda, ya, wa ila thamuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Ya, nabi-nabi terdahulu itu, baik itu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, ya, itu diutus kepada kaum-kaumnya, bangsa atau suku mereka itu disebutkan ikatan emosional dia sebagai saudara. Ya, wa ila adin akhahum huda. Ya. Ingatlah ketika kami utus Nabi Hud kepada saudara mereka, ya, yaitu kaum Ad. Nah, artinya apa? Ada pengakuan dari sisi teologis keagamaan bahwa kita ini, ya, diakui itu berasal dari suku-suku bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Ya, kita boleh menyatakan diri ada entitas kita, identitas kita adalah saya ini dari suku Jawa, saya ini dari suku Minang, saya ini dari suku Asmat, ya, suku Melayu atau suku Batak, suku Betawi dan sebagainya. Kami ini bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa China, ada bangsa Semit, ada bangsa Eurasia, itu Asia Tengah, ya, itu campuran, ya, Turki itu campuran Asia dan Eropa. Kemudian ada bangsa Afrika dan lain sebagainya. Ada bangsa Transoksania. Ini semua menggambarkan bahwa Al-Quran begitu sempurna, ya, karena Al-Quran menaungi seluruh umat dan bangsa-bangsa. Maka itulah dikatakan bahwasanya Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat yang lain ditegaskan, apa itu seluruh alam? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus menjaga tali, ya, apalagi kekeluargaan. Ya, saya kira di Badan Akreditasi Nasional ini pengurusnya di tingkat pusat akan segera berakhir, ya. Barangkali akhir April ini, gitu ya, saya dapat informasinya demikian. Atau yang di daerah-daerah provinsi mungkin ada yang masih sampai 2003, ada yang sampai 2006, gitu ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu berada dalam satu forum seperti BAN SM ini, tentu dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan agama. Nah, ini menjadi sebuah contoh dan tauladan yang baik. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu, ya, meskipun di pusat ataupun yang di provinsi kebanyakan Muslim, tetapi juga dari provinsi yang lain juga diisi oleh pengurus atau ketua yang beragama lain. Ini tidak menghalangi kita untuk bisa saling bekerja sama. Ya, kita berdedikasi untuk kemajuan pendidikan, ya, bangsa kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak ada halangan apapun, tidak ada hambatan apapun. Kita bisa bicara untuk kepentingan, ya, walaupun kita berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam tradisi, ya, bahkan agama sekalipun. Kita tetap
bisa saling hormat menghormati, kita saling menghargai, kita bisa toleransi, apalagi sebagai muslim ini ya, di Indonesia yang jumlahnya cukup besar, sangat besar saya kira. Toleransi itu adalah bagian dari akidah, bagian dari prinsip kita menjalankan agama. Tidak disebut sebagai seorang muslim kalau dia tidak memiliki sikap toleransi yang otentik sebagaimana diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Ini adalah sikap toleransi otentik. Membiarkan yang berbeda. Jadi berbeda itu tidak perlu diseragamkan. Ya, tidak perlu harus diuniformkan. Ya, kalau seragam cukuplah seragam sekolah ya. Walaupun seragam sekolah sebenarnya di negara-negara maju itu sudah tidak lagi digunakan karena dianggap itu dapat mempengaruhi psikologi para peserta didik ya. Jadi anak itu ya biasa pakai pakaian seperti halnya dia memakai pakaian sehari-hari di rumah ya, tidak harus kemudian memaksakan penyeragaman itu. Jadi seragam hanya untuk sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas. Tapi di luar itu semua kita adalah sama. Kita itu equal, ya. Kita itu setara. Ya, tidak ada diskriminasi. Nah, maka itulah bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahkan disinggung dalam ayat Al-Qur'an, kalau ada orang Islam yang berkhianat, ya, kamu jangan bela orang Islam itu. Wala takun lil khainina khasima. Rasulullah sendiri peringatkan, kalau terjadi persengketaan antara muslim dengan non-muslim, yang muslim itu yang salah, jangan kita membela orang yang seagama dengan kita kalau dia bersalah. Ya. Islam itu mengajarkan apa? Prinsip keadilan yang objektif, keadilan yang universal. Siapapun yang berbuat benar harus kita apresiasi, harus kita bela. Dan siapapun yang berbuat salah, apakah dia dari golongan kita, minna, istilahnya kita itu ya, minna, bukan minhum, ya harus dihukum. Tidak peduli apakah dia itu seagama dengan kita atau tidak. Ya. Karena prinsip keadilan universal, prinsip persaudaraan, prinsip persatuan umat manusia ini, itu betul-betul diperhatikan di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fitrah kembali kepada kesucian fitrah. Hari Idul Fitri ini mengajarkan kita banyak hal. Ya, pertama fitrah secara pendidikan, kembali kepada pendidikan yang universal, pendidikan yang paling asas di dalam seluruh kitab suci agama samawi itu adalah pendidikan tauhid. Maka itu semangat kita menjaga nilai-nilai pendidikan di tengah-tengah bangsa kita ini harus merawat dan menjaga nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi negara kita, ya, sesuai dengan amanat konstitusi pasal 29 ayat 1 jelas mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian dijabarkan di mukaddimah undang-undang dasar itu Pancasila, ya, yang kita sebut dengan Pancasila itu. Itu nilai-nilai religius, nilai-nilai agama, ya, harus dijaga dan dirawat oleh para penyelenggara negara. Jangan sampai justru penyelenggara negara berusaha ataupun sadar atau tidak sadar, ya, ikut mengikis ataupun menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam dunia pendidikan kita. Ini fitrah. Ya, fitrah ini harus kita jaga. So, kalau fitrah ini tidak kita jaga, jadi kita memahami hari Idul Fitri itu bukan hanya fitrah kita bermaaf-maafan, ya, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi kita harus sadari bahwa kembali kepada fitrah kesucian adalah Al-Quran justru menegaskan tentang pentingnya pendidikan itu berdasarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan. Ayat Al-A'raf 172. Nah, yang kedua adalah fitrah bagaimana kita harus hidup berdampingan, bersaudara,
ya, kemudian mengokohkan kekeluargaan di antara kita, meskipun masing-masing kita nanti akan menekuni kembali kepada tugasnya masing-masing di organisasi atau lembaga ya masing-masing setelah menyelesaikan masa tugasnya di ban sekolah dan madrasah ini, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi insya Allah kebersamaan yang sudah ada, ya, kekeluargaan yang selama ini sudah terbangun bisa Bapak Ibu semua jaga dengan sebaik-baiknya, bisa saling mengingatkan. Nah, itulah kenapa agama mengajarkan kita untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Meskipun badan atau fisik kita tidak lagi bersama dalam satu ruangan, dalam satu lembaga, dalam satu naungan, tetapi jiwa dan hati kita tetap terhubung, ya, terkoneksi, ya. Jangan sampai seperti anak generasi zaman sekarang, ya, tubuhnya, fisiknya berdekatan, tapi pikiran dan hatinya berjauhan. Itulah pengaruh gadget, ya. Ya, orang tua dengan anak duduk bersamping-sampingan, berdamping-dampingan, makan bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, itu secara fisik kita bersatu, tetapi hati kita terpencar-pencar, ya, berbeda-beda fokusnya. Tapi insya Allah saya yakin teman-teman sahabat yang selama ini berkiprah mengabdi di Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah ini, baik di pusat maupun daerah, bisa terus melanjutkan tradisi untuk menguatkan kekeluargaan, persaudaraan dengan apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Dengan saling menasehati, saling tawasau, memberikan wasiat, ya, tentang kebenaran, dan memberikan nasihat dan wasiat itu dengan kesabaran. Saya ingat Buya Hamka itu ketika menjelaskan tafsir surat Al-Asri ini, ya, Buya Hamka ini sekarang menjadi bahan pembicaraan yang sangat luar biasa, ya. Hamka ini sosok yang hebat. Beliau ini pelaku sejarah, penulis sejarah sekaligus yang ditulis oleh sejarah. Ya, jarang manusia yang seperti itu. Dia menulis tentang sejarah, dia sebagai pelaku sejarah, dan dia ditulis oleh orang sejarahnya, dan sekarang difilmkan. Ya, barangkali ini jadi pelajaran buat kita semua, bagaimana kita harus meninggalkan legasi yang baik. Karena ada doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Doa Nabi Ibrahim itu adalah minta kepada Tuhan, kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya, ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang setelah aku meninggal, setelah aku wafat, ya. Nah, bagaimana kita harus meninggalkan legasi yang baik, ya, sebagai individu, sebagai penyelenggara negara, sebagai yang mewakili negara atau pemerintah ini, memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita harus meninggalkan legasi yang baik, ya, taat setia kepada konstitusi, teguh menjalankan ajaran agama kita masing-masing, ya, berakhlak mulia, ya, sehingga kita ketika kita tiada nanti, orang akan membicarakan kita dengan tutur kata yang baik dan indah. Nah, apa yang dikatakan oleh Buya Hamka ketika menjelaskan surat Wal Asri itu, ya, karena tadi potongan tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu adalah ayat terakhir dari surah Wal Asri, ya. Itu beliau mengutip dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, ya, kunci rumah kebahagiaan. Ya, itu nama judul buku, ya, kunci rumah kebahagiaan. Ketika menjelaskan surah Wal Asri ini, beliau menjelaskan bahwasanya kebahagiaan manusia itu manakala, ya, seorang manusia itu memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan dalam hidupnya. Dan prinsip nilai perjuangan hidup itu ada di dalam surah Wal Asri. Ya. Demi masa, ya, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi, ya. Jadi
Kita ingat ucapan Buya Hamka, kalau manusia bekerja sekedar bekerja, maka kera di hutan pun bekerja. Ya. Kalau manusia hanya bekerja untuk mencari makan, maka babi juga mencari makan setiap hari. Lalu apa beda kita dengan mereka? Dengan binatang-binatang itu? Ya, yang membedakan kita adalah kita punya nilai. Kita punya akal. Kita punya perjuangan untuk hidup ini. Itulah ada di dalam surah Wal Asri. Illalladzina. Tidak akan merugi manusia kalau dia punya prinsip dalam perjuangan, yang disimbolkan dengan kata atau redaksi alladzina amanu, yaitu beriman, percaya kepada yang benar, ya, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, bukan hanya percaya, tapi juga dia mengamalkan apa yang dia percayai itu. Ya, dia kerjakan amal saleh, dia tebarkan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari zat yang maha benar itu. Tidak cukup, kata Buya Hamka, harus ada yang ketiga. Watawasau bil haqqi. Dia harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran itu kepada generasi berikutnya. Ya. Jadi ada prinsip nilai perjuangan, ada ya, dengan menebarkan nilai-nilai amal saleh. Yang ketiga, kita harus mengajarkan, itu makna tawasau. Jadi kalau Buya Hamka mengartikannya itu bukan saling mewasiati biasa seperti kita berwasiat, ya, tapi mengajarkan kepada generasi berikut itu tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip perjuangan dalam kehidupan yang kita yakini. Wa tawasau bis sabr. Yang keempat, tiga ini kalau kita sudah lakukan, maka pasti akan ada banyak ujian dan cobaan, tantangan. Orang yang punya prinsip, orang yang menebarkan kebaikan, apalagi dia mengestafetkan nilai itu kepada generasi berikutnya, ini tentu akan mengalami ujian-ujian, cobaan dan tantangan. Maka itu Al-Quran menggarisbawahi bahwa dalam berjuang itu kita harus bersabar. Bersabar bukan hanya untuk 1-2 tahun, bersabar untuk 1-2 generasi, bahkan 3 generasi. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa ini, saya kira kita harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Ya, Orde Baru ingin memperbaiki apa yang kurang dari Orde Lama, betul? Setelah itu datang Orde Reformasi, ingin memperbaiki apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, tetapi yang dinamakan Orde Reformasi sekarang juga, itu ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kekurangannya, dan tugas kita semua, ya, yang bergerak di sektor pendidikan, yang memberikan pengarahan, kurikulum, wawasan kebangsaan kepada anak-anak didik kita di seluruh tanah air kita, ini kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik agar generasi penerus kita, pelanjut kita ini dapat berkontribusi untuk memperbaiki kehidupan dan bangsa dan negara kita ke depannya. Dan itu memerlukan kesabaran. Itu yang dicontohkan Kiai Ahmad Dahlan, dicontohkan oleh ulama-ulama kita, mendirikan ormas Islam. Itu untuk apa? Untuk memberikan etos kesabaran dalam mendidik bangsa ini, dalam mendidik umat ini. Perlu waktu yang sangat panjang, ya, perlu waktu. Makanya para pembaharu di dunia Islam itu memilih perjuangan memperbaiki kehidupan umat dengan jalan pendidikan. Dan pendidikan itu adalah ranah garapan kita semua untuk sama-sama ikut berbakti memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali menjadi hamba yang muttaqin, ya, diluruskan hati dan jiwa kita, ya, kembali mengingat fitrah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menata diri, menata keluarga, menata kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar kita taat dan patuh kepada fitrah tauhid yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan,
Sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.